Janjimu seperti fajar pagi hari. Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta John Pinaria. Saya datang menyapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kondisi apapun saudara, saya tak percaya bahwa firman Tuhan adalah jaminan buat kita. Dia senantiasa menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati kita. Nah, untuk itu saat ini saya datang menyapa Bapak Ibu untuk saya boleh memberikan sedikit peneguhan dan penguatan lewat firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Untuk itu saya bacakan bagi kita. Ayat 11 sampai dengan ayat 14 dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 ini, saya memberikan satu hal berkaitan dengan masalah janji Tuhan. Bahwa tidak ada sedikit pun janji Tuhan itu yang mencelakakan kita. Tidak ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa untuk mencelakakan kita. Firman Tuhan itu untuk kebaikan bagi kita. Tetapi seringkali kita tidak sampai kepada tujuan firman itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari nats yang kita ambil ini dikatakan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangannya untuk kita, ya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, bahkan rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan. Sampai kapan hal itu? Sampai akhirnya Tuhan datang kedua kali. Kalau umpamanya kalaupun kita ini saat ini mungkin mengalami kondisi dan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, itu kan bukan berarti bahwa rancangan Tuhan itu tidak baik bagi kita. Seringkali kita yang terlalu ambisi, terlalu banyak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya apa yang kita rancangkan itu tidak tercapai. Atau ada banyak orang yang mempunyai rencana tapi tidak tercapai, kemudian akhirnya dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Seringkali saya menemukan orang yang menyatakan demikian. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah memohon kepada Tuhan, saya sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan saya sudah banyak mengorbankan sesuatu kepada pelayanan. Tetapi kenapa Tuhan itu tidak mengabulkan apa yang saya rindukan, bahkan yang saya doakan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira itu hanya perkara waktu, ditambah kesabaran sedikit. Ada banyak orang yang berdoa, kalau boleh pada waktu dia berdoa simsalabim, terjadi dan jatuh di situ berkat. Padahal tidak demikian dengan cara Tuhan untuk memberkati kita. Ada banyak cara Tuhan memberkati kita. Bahkan mungkin kita akan mengalami proses yang begitu rupa yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kembali lagi, firman Tuhan tidak ada yang keliru. Dan untuk itulah kita akan belajar di sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tentunya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik. Bahkan dikatakan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya itu masa depan yang penuh harapan. Namun sejauh mana kita memahami tentang hal ini? Sejauh mana kita sabar tentang hal ini untuk mendapatkannya? Banyak di antara kita yang sudah berhenti berdoa. Banyak di antara kita yang mungkin sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak terjawab seperti apa yang kita inginkan. Padahal seharusnya bukan seperti apa yang kita inginkan, tetapi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, berdoalah kira-kira demikian. Jika Tuhan kehendaki. Makanya di dalam Yakobus 3 dikatakan bahwa banyak orang yang berdoa tapi salah berdoa.
Yakobus 4 itu dikatakan, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Tapi ada banyak orang juga mungkin tidak percaya lagi. Dia mengandalkan akhirnya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mencoba untuk berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Mungkin dia berhasil. Ya, saya kira karena dia giat melakukan sesuatu. Tapi apakah itu akan mendatangkan damai sejahtera? Belum tentu. Engkau mendapatkan sekian banyak pun juga belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan damai sejahtera. Bisa-bisa harta yang begitu luar biasa engkau dapatkan itu mendatangkan malapetaka dalam kehidupanmu. Namun kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan banyaknya, tetapi bersyukurnya kita kepada Tuhan. Itu yang seharusnya kita pahami. Nah, berapa banyak orang yang saat ini berhasil, sukses menurut pandangannya sendiri, benar sukses. Dan di dunia ini boleh melihat, seorang-orang sekeliling boleh melihat bahwa dia berhasil, benar. Tapi apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Belum tentu. Karena yang mendatangkan damai sejahtera itu adalah suatu hal yang seharusnya dari Tuhan. Mungkin saja dalam pandangan dunia itu ada damai sejahtera, tapi sebenarnya itu adalah kesombongan. Ini beda tipis ini. Namun saat ini kita melihat. Dan kalau saja kita menyadari akan hal ini, kemudian ada hal yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan berkata, apabila engkau berseru datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan engkau. Nah, di dalam hal inilah Tuhan akan menganugerahkan berkat yang luar biasa, yang akan mendatangkan damai sejahtera. Karena tentunya sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Berapa banyak orang yang diberkati luar biasa tapi tidak ada damai sejahtera. Tapi berapa banyak orang yang hanya mendapatkan untuk hari ini, cukup untuk hari ini, tetapi di situ ada damai sejahtera. Ini luar biasa. Ada istilah bahwa orang kaya itu makan mungkin dengan keluarganya di restoran besar, tetapi tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Ternyata kekayaannya, di balik kekayaannya itu ada utang yang melimpah. Oh, luar biasa. Ini bukan luar biasa, tetapi ini malah petaka. Tetapi ada banyak orang yang mungkin sesederhana mungkin dia makan mungkin satu piring berdua suami istri, tetapi di situ ada melimpah damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa, ada ucapan syukur yang begitu luar biasa. Karena ukuran damai sejahtera dalam pandangan Tuhan itulah yang seharusnya dicari orang beriman. Nah, dengan demikian, kalau dikatakan apabila engkau datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Dan ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan sungguh-sungguh, ada kesungguhan hati yang harusnya kita lakukan di dalam apa yang kita mau kerjakan. Dan di dalam hal ini, saya teringat di firman Tuhan itu tadi di Yakobus 4 itu melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah sebenarnya letaknya kebahagiaan itu yang sesungguhnya. Bukan karena harta yang banyak, tetapi ada rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kalau kita menanyakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan, aku akan memberi diri untuk engkau temukan, untuk menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Di sini dikatakan bahwa aku akan memulihkan keadaanmu. Ini luar biasa. Ada banyak orang mungkin kondisi dan keadaannya sekarang morat-marit. Kondisi, apalagi kondisi saat ini. Saya mau kasih tahu, apabila kita melibatkan Tuhan dalam semua kondisi dan keadaan kita, saya percaya bukan banyaknya, tetapi ada sukacita yang melimpah di balik semua apa yang kita alami. Ya, mungkin saat ini ada banyak orang yang tidak memiliki uang lagi. Iya. Ya, kondisi saat ini mungkin beras hari ini untuk besok nggak ada. Tetapi orang beriman itu tidak kehilangan sukacitanya. Karena Tuhan pastinya berjanji untuk mencukupkan semuanya. Dikatakan di sini bahwa aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi saat ini yang tadinya kita gereja begitu besar, ya, begitu banyak yang datang.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya seorang pendeta yang begitu luar biasa kelihatan perkasa. Ya, dia khotbah di tengah-tengah umat 3.000, 5.000. Saat ini, wah, luar biasa, diuji. Tapi sejauh mana kita melihat bahwa ini ada maksud dan rencana Tuhan untuk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, khususnya para pendeta saat ini. Pesan saya kepada para pendeta, ingat bahwa disinilah sebenarnya sedang diuji kita. Bersyukurlah kita dalam kondisi ini, ya, bahwa kita ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini juga termasuk menggenapkan firman Tuhan ini. Kelak nantinya, setelah selesai kondisi ini, kita akan kembali berhimpun. Ini sebenarnya sudah memenuhi suatu kriteria bahwa kita dicerai beraikan, walaupun itu secara dari secara berjemaat. Tapi gini, sudah cerai berai. Puji Tuhan ada online, ada alat ini yang kita pakai yang bisa menyatukan kita di dalam secara online. Ya, di dalam roh kita tetap satu. Tetapi kembali lagi, apakah kita puas dengan cara seperti ini? Tentu tidak akan memuaskan kita. Ada banyak jemaat yang berkata gini, Pak Pendeta, kapan kita akan ibadah langsung ini untuk bertemuan langsung? Saya bilang sabar. Secara manusia, jujur saya sebagai pendeta di gereja yang kecil, ya, saya menginginkan hal itu. Karena saat ini mana jemaat lupa tanggung jawabnya. Kalaupun diberkati, dia lupa. Bisa saja dia lupa bayar perpuluhannya. Bisa. Haleluya. Coba perhatikan. Atau bisa saja dia tidak bayar di kamu, dia kasih ke siapa? Ya, puji Tuhan, sesuka hatinya. Tapi inilah pengujian para gembala, para pendeta. Mungkin tadinya pendeta-pendeta khotbahnya pagi di jam 8 di gereja A, jam 11 di gereja B, jam 1 di gereja C, sampai akhirnya 5 jadwal. Sampai akhirnya dikatakan kejar target. Oh, luar biasa. Sekarang di mana? Hai para pendeta yang kejar target, sangat disayangkan kalau itu jadi bagian yang kau kejar. Ya, ini pelajaran buat kita. Lewat pandemi ini pelajaran buat kita. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena hidup saya tidak tergantung kepada hal itu. Hidup saya tergantung kepada Tuhan. Dan disinilah saya boleh bersyukur saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekarang ini apapun saya kerjakan, saya bersyukur. Karena Tuhan berikan saya kekuatan, memberikan hikmat, memberikan satu kesehatan untuk saya boleh mengerjakan. Apa saja saya kerjakan dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak kekurangan. Ya, ada banyak hal yang saya boleh saksikan kepada banyak orang. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan saat ini Tuhan menjamin hidup saya. Ini luar biasa. Dan disinilah penggenapan firman Tuhan, bahwa kelak nantinya kalau kita mampu untuk bersyukur, suatu kelak nantinya Tuhan akan kumpulkan dan himpulkan kita kembali. Itulah yang kita doakan. Pemulihan boleh terjadi saat ini. Kita berdoa supaya pandemi berlalu dengan segera. Dan kemudian kita jemaat kembali berkumpul, para gembala, para pendeta kembali aktif. Dan saya berdoa untuk hal itu supaya semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus tentunya, mari kita akhiri dan saya ajak kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena tentunya saat dimana kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini. Engkau berkata bahwa Engkau memiliki rencana yang baik bagi kami. Dalam kondisi yang sulit sekalipun kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu. Perenungan firman Tuhan pada saat ini biarlah meneguhkan kami. Siapapun kami, hamba berdoa, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya.